Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu hidup dalam hati kami, karena hari ini adalah hari yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa berkumpul bersama dalam persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan kepada kami. Kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang selalu Kau beri kepada kami hari ini. Inilah lantunan lagu dari kami untuk memuji dan menyembah. Inilah lagu syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan Tuhan. Anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini, karena kami bisa berkumpul bersama dalam doa langsung ini ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, agar kami bisa merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Jamahlah hati kami, anak-anak-Mu yang masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih Tuhan untuk setiap makanan dan minuman yang sudah kami berikan, yang sudah kami makan dan minum pada malam hari ini. Kami juga sangat bersyukur dengan setiap pekerjaan kami yang sudah Engkau berikan, dengan setiap rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Kami juga sangat bersyukur
bersyukur dengan orang tua yang sudah melahirkan kami di dunia ini. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, agar kami bisa memberikan kabar gembira lewat perpanjangan tangan kami. Teruslah hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih tinggi lagi ya Tuhan. Teruslah hadir dalam hati kami, dalam ruangan kami ya Tuhan. Berkatilah kami, anak-anak-Mu, dan berkatilah juga Kofindes yang akan memberikan pewartaan pada malam hari ini. Dan selalu kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman. Aduh. Shalom teman-teman. Mari kita berbincangkan gunung-gunung di luar sana ya, dengan kekuatan dan makhluk Tuhan pada kita. Amin. Mari kita nyanyikan dengan lagu Karena Dialah Tuhan dan Kepada kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Selalu bersyukur padamu. Kota-kota yang sangat-sangat luar biasa di dalam hidup kami ya. Mari kita banyak menjadi ini Tuhan. Dan kekuatan gunung batu dan keselamatanku hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kau mana tangan-tangannya Tuhan. Kau mau selalu bersyukur. Kau mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, saya mau lihat kalau tinggal sini. Mari kita bertahan untuk Tuhan. Kau mau selalu bersyukur, kau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setumu tak pergi dariku, dariku. Kau mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Namun kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, kira-kira ada yang mau sharing pada malam hari ini? Nggak ada? Ya Allah. Ya udah, kalau gitu aku aja yang sharing pada malam hari ini ya. Ya, gue mau sharing kalau hari ini mungkin menjadi hari perdana dalam hidup gue.
untuk menjadi WL pada malam hari ini. Sebenarnya gue nggak mau gitu tadinya, nggak mau malam sebenarnya. Tapi karena dipaksa ya sama bapak 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 ketua, cuman gue yakin dan percaya dia menunjuk gue itu bukan suatu kebetulan, karena gue lumayan cukup lama untuk vakum melayani Tuhan lewat WL Singer, dan tiba-tiba pada malam hari ini, mmm, sebenarnya sih awal bulan kemarin ya disuruh WL, cuman karena saya positif jadinya digantikanlah oleh orang lain, dan puji Tuhan pada malam hari ini dipercayakan kembali oleh Bapak Yuda. Bapak, eee, ya walaupun memang baru pemula lagi secara udah sekitar 3 sampai 4 tahun vakum, tapi gue merasakan cinta Tuhan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Walaupun dari pagi tadi hati lumayan apa ya, kayak porak-poranda ya karena ada satu dan lain hal, eee, tapi malam hari ini luar biasa Roh Kudus dari Tuhan ya. Cuman semoga teman-teman juga yang lain bisa terpanggil menjadi pelayan Tuhan lewat PD Alfonsus. Jadi teman-teman yang merasa terpanggil untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, ayo mari kita bergabung dalam PD ya. Jangan malu-malu kalau suara kalian itu cuma pas-pasan, ayo pas-pasan, kok tenang aja. Jadi kalian nggak sendirian. Jadi gue juga sangat bersyukur kalau hari ini memang bisa dipilih ya. Dan yuk mari kita mulai lagi ke dalam penyembahan kita pada malam hari ini. Semoga kuasa Tuhan lebih cepat lagi pada malam hari ininya, dan hari ini juga menjadi hari yang sangat luar biasa untuk kita semua yang pada malam hari ini. Kita tenangkan hati kita sekarang. Kita ingin menyambut Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang luar biasa untuk hidup kita. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang rindu untuk menyembah-Mu dan menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamahlah kami satu persatu di dalam ruangan Zoom ini, di dalam rumah kami atau dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sangat sempurna, Engkau bisa menyembuhkan setiap penyakit-penyakit di dalam diri kita, dan teruslah hidup di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena tanpa-Mu kami bukan apa-apa, kami hanyalah butiran debu yang hanya sedikit di dalam bumi ini Tuhan. Tapi karena Engkau adalah Tuhan yang sangat luar biasa, pakailah kami Tuhan untuk bisa menjangkau anak-anak muda di luar sana, untuk bisa ada di dalam hati-Mu. Dan lewat lagu ini Tuhan, kami ingin menyembah-Mu lebih tinggi lagi. Karena dalam kasih-Mu Bapa ada pengorbanan yang sangat luar biasa agar kami bisa hidup hingga saat ini. Jangan kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu Tuhan benar yang termulia, selamat dengan darah yang tercurah dalam hidup kami. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas. Kami ingin bersujud kepada-Mu Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Mau yang terindah, pulihkanku
Bapa mulia, Bapa mulia, seumur hidup kami. Seumur hidupku, ku mau menyembah. Ya Tuhan, karena kami ingin terus menyembah-Mu lebih tinggi lagi di dalam kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah Tuhan, ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup. Engkau ku sembah Tuhan, ku mau menyembah, ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah, seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, karena Engkau Raja yang mulia Tuhan. Kamu telah memuji nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau layak disembah dalam hidup kami. Layakkanlah kami Tuhan dengan hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami rindu kepadamu. Hadirlah dengan roh Tuhan kudus di dalam hati kami. Dengan berdiri kami.
Ada satu anak pria di tempat ini yang merasa hidupnya tidak layak di dalam Tuhan, tapi Tuhan ingin berkata kepada anak ini, "Anakku, aku telah memilihmu dari engkau masih dalam kandungan ibumu, karena engkau akan kupakai menjadi kepanjangan tanganku. Teruslah menjadi kepanjangan tanganku, karena setiap masalah yang aku berikan kepadamu itu akan menjadi perubahan dalam hidupmu. Peganglah di dalam tanganku ini, semoga engkau bisa mendapatkan kekuatan daripada-Ku." Roh dan kebenaran, sebab itulah yang berkenan bagi Tuhan. Letakkanlah setiap kekhawatiranmu, setiap soalmu, sebab Dia mendengarkan setiap cita-citamu ini, dan kamu tidak sendirian. Saya meneguhkan, dan ada satu orang wanita di tempat ini yang merasakan hatinya sangat damai karena Tuhan memelukmu, dan Tuhan ingin memberikan hati yang baru kepadamu karena engkau sangat berharga di matanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap lawatan-Mu pada kami pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami, anak-anak-Mu yang masih berdosa. Bapa, sebentar lagi kami akan duduk diam, mau mendengarkan firman-Mu lewat teman kami Kofindes. Berkatilah Kofindes ya Tuhan, semoga Kofindes bisa memberikan firman yang sangat luar biasa pada kami semua pada malam hari ini. Semoga firman yang Engkau taburkan lewat Kofindes bisa merema dalam hati kami. Dan segala kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Kofindes. Oke, thank you Sandra dan Lina. Teman-teman Shalom, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar kok. Oke, thank you. Teman-teman, senang banget ya kalau malam hari ini kita boleh berjumpa. Rasanya udah lama banget nggak bawa di PD Alfonsus. Ya, beberapa kali di kontak waktunya nggak bisa ya. Dan malam hari ini kita boleh berjumpa lagi.
Mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Nama saya masih sama, belum ada perubahan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Seperti cinta Tuhan ya. Vindes Kapitsa, biasa saya dipanggil Vindes. Aktif pelayanan sebagai pewarta dan juga pengajar. Udah menikah, Tuhan karuniakan seorang putra. Tuh di belakang saya ada fotonya. Mana tuh? Nah, itu foto anak saya, nggak kelihatan ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan banyak membahas malam hari ini mengenai makna salib dan penderitaan. Lalu bagaimana caranya kita menghargai, merespon cinta Tuhan yang rela wafat, yang rela menderita di atas kayu salib. Ini penting. Maka temanya price tag. Bagus banget. Saya akan share screen, saya akan jelaskan awal sekali ya, sehingga teman-teman bisa paham, kita semua dapat paham mengenai apa itu dosa, lalu kenapa kok butuh diselamatkan umat manusia itu dari dosa. Ya, pertama, kelihatan nggak di monitor Anda? Kelihatan ya harusnya? Oke, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa karena menyalahgunakan kehendak bebasnya. Jadi teman-teman, ada dua karunia pada saat manusia diciptakan, ya, yaitu karunia kehidupan dan karunia kehendak bebas. Sehingga manusia itu diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk memilih yang terbaik sebenarnya. Tetapi karena kehendak bebas manusia itulah justru manusia lebih memilih yang bersalah, yang berdosa. Sehingga kita tahu kisahnya Adam dan Hawa, meskipun sudah diperingatkan oleh Allah, tetapi mereka tetap memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Ya, kemudian berikutnya, karena kasih dan kebaikannya, Allah menciptakan manusia tidak seperti robot. Manusia diberi akal budi dan kehendak bebas sehingga dapat memilih apa yang dikehendakinya. Jadi teman-teman, bersyukurlah kita diciptakan tidak seperti robot karena kita diberikan oleh Allah yaitu anugerah kehendak bebas dan akal budi. Jadi manusia itu ciptaan paling sempurna karena diberikan akal budi. Tumbuh-tumbuhan, binatang itu tidak diberikan akal budi, hanya manusia. Maka bersyukurlah kalau kita memiliki akal budi. Yang ketiga, Allah memberi kehendak bebas kepada manusia, walau resikonya manusia dapat memilih untuk tidak mengasihi dan tidak percaya kepada Allah. Itu resikonya, itu konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, ini terjadi pada manusia pertama, Adam dan Hawa, saat mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka menyalahgunakan kebebasan mereka dengan lebih percaya kepada iblis daripada kepada Allah. Nah, ini konsep awal mengenai dosa, teman-teman. Maka kita mengenal dosa asal. Ya, di mana Adam dan Hawa jatuh pertama kali ke dalam dosa. Kemudian yang berikutnya, Allah berkata kepada manusia pertama. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. 1, 2. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini peringatan Allah kepada manusia. Ya, setan menggoda Hawa sehingga Hawa makan buah itu dan jatuh ke dalam dosa. Perhatikan. Jadi pada saat Allah memberikan perintah, memberikan larangan kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa justru lebih mendengarkan perkataan setan. Ini yang sering kita lakukan, teman-teman. Kita tahu apa yang dilarang oleh Tuhan. Dilarang ngomongin orang. Dilarang mencontek. Dilarang nonton video bokep. Dilarang masturbasi. Dilarang pacaran yang tidak kudus. Kita tahu itu. Tetapi kelemahan kita sebagai manusia adalah kita lebih condong atau lebih cenderung mendengarkan perkataan si jahat. Maka manusia itu memang seringkali
jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya, perhatikan, walaupun godaan itu dari setan, tetapi Adam dan Hawa tetap bertanggung jawab terhadap dosa yang mereka lakukan. Karena dengan sadar telah menggunakan kehendak bebas mereka untuk memilih percaya kepada setan dan tidak taat kepada Allah. Jadi godaan setan untuk kita jatuh dalam dosa, tetap kita yang bertanggung jawab, bukan setan. Karena kita tahu, tetapi kita lebih memilih godaan setan. Padahal kita tahu itu salah. Maka kita jatuh dalam dosa. Kemudian yang berikutnya, maka Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 19, manusia pertama jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi teman-teman perhatikan, karena dosa satu orang yang tidak taat, maka semua orang menjadi berdosa. Katekismus Gereja Katolik nomor 397 mengatakan, digoda oleh setan, manusia membiarkan kepercayaan akan penciptanya mati di dalam hatinya. Jadi teman-teman, kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka hubungan kita dengan Allah semakin renggang, semakin jauh. Perhatikan ini. Dan kalau kita hubungannya semakin jauh dari Allah, maka kita akan semakin mudah lagi jatuh ke dalam dosa. Dikatakan menyalahgunakan kebebasannya dan tidak mematuhi perintah Allah. Disitulah terletak dosa pertama manusia. Jadi, karena jarak yang begitu besar, maka harus ada jalan, harus ada jembatan, sehingga manusia yang berdosa ini dapat sampai kepada Allah. Kejatuhan manusia pertama bukan karena kegagalan Allah. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Ya, hidup gue suwe banget sih, Tuhan gimana? Membuat gue menderita. Nah, nggak bisa kita bilang seperti itu. Ya, oke. Tapi sepenuhnya kesalahan manusia yang salah menggunakan kehendak bebasnya. Tuhan udah bilang sama Rian, Rian, bukan dia pasanganmu, tapi si B. Kalau si A itu pasangan orang lain, jodoh orang lain. Tapi karena Rian sudah kepenuhan akan rasa jatuh cinta kepada si A, maka dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, kayaknya Tuhan yang salah deh. Aku yakin kok, si A ini yang terbaik untukku. Lalu Tuhan bilang gini, oke, Rian, aku sudah memberikan peringatan kepadamu. Tetapi engkau lebih memilih kehendak bebasmu. Lebih memilih pilihanmu. Lalu teman-teman, tidak lama kemudian ternyata si A selingkuh dengan cowok lain. Lalu Rian datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, kenapa engkau izinkan semua ini terjadi? Tuhan jitak kepalanya Rian. Tos, kan? Enak aja lu bilang, gua kan udah peringatin elu. Cuman elunya nggak dengar. Paham ya teman-teman ya? Nah inilah dosa. Bahwa kita itu lebih cenderung ikuti godaan si jahat dan kedagingan kita daripada perintah dan perkataan Tuhan. Maka manusia jatuh dalam dosa itu nggak pernah yang namanya salah Tuhan. Tuhan izinkan aku jatuh dalam dosa pornografi. Enggak. Tuhan nggak pernah izinkan kita berdosa. Iya kan? Teman-teman, kalau kita jadi orang tua, mau nggak anak kita maki-maki orang lain? Mau nggak mendengar anak kita marah-marahin orang lain dengan kata-kata yang kasar? Bego lu, ngomong sama temennya, tolol banget sih. Gimana perasaan kita sebagai orang tua? Marah nggak sama anak kita? Siapa yang ajarin? Betul nggak teman-teman?
Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah ngajarin kita untuk berbuat dosa. Dan Tuhan tidak pernah mau kita jatuh dalam dosa. Itu semua karena kehendak bebas manusia. Lalu, Allah telah menciptakan manusia dengan kondisi awal yang sempurna. Jadi dari awal, kondisi manusia itu sempurna. Yang pertama, kita diberikan kekudusan. Dan yang kedua, kita diberikan keadilan asali. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah original justice. Teman-teman silahkan catat bagi yang membutuhkan. Karena ini bekal kita untuk memahami kenapa Yesus sampai harus wafat di atas kayu salib. Jadi teman-teman, rahmat pengudusan itu diberikan Allah kepada Adam dan Hawa agar Adam dan Hawa dapat hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Ingat, itu rahmat pengudusan. Yang kedua, manusia awal, Adam dan Hawa, diberikan 4 rahmat khusus. Yang pertama, manusia itu dibebaskan dari ketidaktahuan. Jadi kondisi manusia pertama kali itu tahu dengan sangat jelas apa yang menjadi kehendak Allah. Bukannya nggak tahu. Nah, karena dosa masuk, maka manusia menjadi kurang peka. Bahkan banyak yang tidak tahu apa rencana Allah dalam hidupnya. Karena dosa hadir. Lalu yang kedua, manusia dibebaskan dari kematian. Jadi dulu manusia awal sebelum mengenal dosa itu nggak bisa mati, teman-teman. Jelas ya? Nah, ini yang ketiga, manusia dibebaskan dari penderitaan. Jadi dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu nggak bisa menderita. Nggak bisa menderita. Dan yang terakhir, manusia dibebaskan dari kecenderungan berbuat dosa. Nah, dengan rahmat yang luar biasa ini, seharusnya manusia dapat menghindari dosa. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, manusia jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, ini bagan atau struktur yang sangat penting. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Bukan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Gereja Katolik mengajarkan manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Saya mau tanya kepada Anda, binatang punya jiwa nggak? Punya. Punya. Apa bedanya jiwa binatang dengan jiwa manusia? Ayo. Apa bedanya jiwa manusia dengan jiwa binatang? Tadi kan jawab punya tuh. Lalu bedanya apa? Kalau manusia Gimana? punya akal budi. Kenapa, Rian? Kalau manusia punya akal budi kali. Manusia Binatang punya nggak ada. akal budi, sedangkan binatang nggak punya akal budi. Jadi dalam jiwa manusia ada akal budi. Gitu kurang lebih. Iya, kali kok. Dalam jiwa binatang tidak ada ya. Good. Yang lain? Oke, langsung aja ya, karena waktu kita terbatas. Dalam jiwa manusia itu ada roh. Maka roh manusia itu ada di dalam jiwa. Ya, yang membedakan jiwa binatang dengan jiwa manusia adalah jiwa binatang tidak ada rohnya. Maka kita nggak perlu mendoakan arwah binatang. Karena nggak ada rohnya. Nah, manusia di dalam jiwanya ada rohnya. Makanya kita selalu berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa manusia bukan jiwa binatang. Jelas ya teman-teman ya. Nah, itu kodrat manusia, tubuh dan jiwa. Maka perhatikan ini. Makna salib itu adalah untuk menjadi jalan keselamatan. Tadi ingat ya,
karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga hubungannya dengan Tuhan semakin jauh. Nah, rahmat-rahmat tadi, semoga masih ingat ya, ada tuh di depan layar Anda. Rahmat pengudusan itu ditarik. Jelas ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita hidup sekarang karena dosa asal, maka kita tidak mendapatkan rahmat pengudusan. Kenapa? Karena rahmat pengudusan itu sudah hilang akibat dosa asal. Jelas ya teman-teman ya. Dan semua manusia di dunia ini mewariskan dosa asal. Ya, sehingga rahmat pengudusan itu hilang. Lalu yang kedua, rahmat khusus. Tadi apa aja rahmat khusus? Di depan layar Anda ada. Yang pertama, tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, karena dosa, maka manusia menjadi jauh dari Allah dan menjadi kurang tahu atau bahkan tidak tahu rencana Allah dalam hidupnya. Yang kedua, manusia dapat mengalami kematian. Ingat ya, rahmat khusus itu diberikan agar manusia dibebaskan dari kematian. Tapi karena jatuh dalam dosa, sehingga manusia dapat mengalami kematian. Semoga jelas ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, manusia diberikan rahmat khusus, yaitu nggak bisa menderita. Tapi karena dosa Adam dan Hawa, dosa asal itu, maka manusia bisa menderita. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita dapat memiliki rahmat pengudusan itu kembali? Kalau rahmat khusus nggak bisa. Tetapi rahmat pengudusan bisa. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu mungkin kita bertanya, Yesus kan menyelamatkan umat manusia 2000 tahun yang lalu. Apa urusannya sama kita sekarang? Nah, teman-teman saya sharingkan ya. Semoga teman-teman dapat memperhatikan dengan baik, dengan penuh konsentrasi ya. Jadi teman-teman, jangan pernah kita berpikir bahwa karya penyelamatan Yesus 2000 tahun yang lalu itu tidak ada dampaknya pada kita. Ya, bahwa Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan Yesus mendirikan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Perhatikan ini. Dan gereja Katolik melanjutkan karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Kristus. Maka pada saat kita hidup di dunia, kita kan masih mewariskan dosa asal. Nah, kita yang percaya kepada Yesus dan menerima sakramen baptis, maka dosa asal itu dihilangkan. Perhatikan. Rahmat sakramen baptis, nih tadi kan, gereja melanjutkan karya keselamatan Kristus. Melalui apa? Melalui sakramen. Sakramen pertama yang kita terima adalah sakramen baptis. Karena dengan kita dibaptis, kita dibebaskan dari dosa asal. Perhatikan ini. Dan pada saat kita dibebaskan dari dosa asal, rahmat pengudusan itu datang lagi. Sehingga pada saat nanti kita meninggal, dalam keadaan yang tidak berdosa berat, maka kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Tentu dengan proses pemurnian dulu di purgatorium. Karena kita sudah mendapatkan rahmat pengudusan itu lagi. Makanya kalau kita berbicara mengenai makna salib dan penderitaan Kristus, itu nggak bisa kita lepaskan dari dosa asal. Jelas ya teman-teman ya. Kalau tadi kita mendengar Roma 5 ayat 19, coba satu orang volunteer tolong bacakan lagi. Roma 5 ayat 19.
Silakan. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Apa? Coba Rian. Yang terakhir, demikian pula. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Siapa dia? Yesus? Yesus. Paham ya teman-teman ya? Inilah makna salib yang sebenarnya. Karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, maka semua orang telah menjadi orang berdosa, dosa asal. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar melalui sakramen baptis. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak setelah kita menerima sakramen baptis, kita jatuh lagi dalam dosa? Bisa. Bisa ya? Nggak mungkin lah kita nggak berdosa setelah dibaptis, kudus amat gitu kan. Kita pasti jatuh dalam dosa lagi. Nah, pada saat kita melakukan dosa berat, maka rahmat pengudusan itu hilang lagi. Jelas ya teman-teman ya? Jadi rahmat pengudusan itu bisa hilang nggak? Jawabannya bisa. Nah, ya. Nah, dosa berat itu apa? Pertama, objeknya. Tahu kalau itu dosa berat. Udah tahu itu dosa berat, tetap mau melakukannya. Nah itu. Lalu objeknya apa? Yaitu 10 perintah Allah. Jadi kalau kita ada tertulis jangan membunuh, lalu kita membunuh, itu dosa berat. Hormatilah ayah dan ibumu, tetapi kita nggak menghormati ayah kita, nggak menghormati ibu kita, berarti kita melakukan dosa berat. Karena objeknya melanggar 10 perintah Allah. Jelas ya teman-teman ya. Maka rahmat pengudusan itu hilang lagi. Tetapi karya keselamatan Yesus melalui gereja tetap hadir. Jadi rahmat pengudusan dapat kita terima lagi nggak teman-teman? Lewat apa? Dosa, Tadi kan pertama lewat sakramen baptis. Nah, setelah dibaptis kan kita melakukan dosa berat. Lalu rahmat pengudusan itu hilang lagi. Nah, rahmat pengudusan itu bisa kembali lagi nggak? Teman-teman jawab bisa. Dengan cara apa? Sakramen tobat. Yes, sakramen tobat. Makanya kalau tadi temanya bagus banget nih, hashtag. Lalu Sandra kirimkan saya ada clue-nya. Bagaimana kita merespon cinta Tuhan dalam kurung dengan pertobatan, pantang, dan puasa. Yaitu. Jelas ya teman-teman ya, bahwa kita harus benar-benar bertobat. Dan langkah pertobatan yang nyata itu melalui sakramen tobat. Makanya masa Prapaskah 40 hari ini yang dimulai dari Rabu Abu sampai nanti Paskah, inilah masa pertobatan kita. Inilah masa kita dimurnikan, teman-teman. Yang tadinya suka ngomongin orang, 40 hari coba stop dulu ngomongin orang. Yang tadinya setiap hari 4 jam nonton Netflix, coba stop dulu selama masa pertobatan ini, nggak nonton Netflix. Yang selama ini nonton YouTube 1 hari 5 jam, iya kan? Nah, masa pertobatan ini, ayo kita stop dulu, nggak nonton YouTube. Nah, inilah respon kita terhadap salib dan penderitaan Kristus. Amin, teman-teman. Siapa yang pernah melakukan ini dalam masa Prapaskah? Jadi benar-benar 40 hari sama sekali tidak melakukan apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kedagingannya.
Misalkan saya suka nonton drakor. Stop deh 40 hari ini masa pertobatan, masa prapaskah. Nggak nonton drakor sama sekali. Ada nggak yang seperti itu? Wah, teman-teman rendah hati ya. Saya yakin ada lah. Cuman nggak mau ngaku aja. Iya kan? Ada lah saya yakin. Nah, itulah respon kita bagaimana kita ingin menghargai penderitaan dan wafat Yesus. Amin. Maka kalau kita menderita sekarang ini, teman-teman ingat, Yesus lebih menderita dibandingkan kita. Yesus bilang apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi para sahabatnya. Jadi Yesus sampai harus merelakan nyawanya untuk kita para sahabatnya. Saya pengen tanya, di sini ada banyak teman-teman yang saya kenal. Yuda deh. Yuda mau nggak, berani nggak mati buat Zita? Wah, mati buat Zita. Oke deh, mau deh. Sedap. Setengah hati gitu ya. Dengan terpaksa, mau deh. Teman-teman, pertanyaan ini pertanyaan penting loh. Jelas ya, paham ya? Misalkan ya, saya ditanya nih, Pak Vines mau nggak mati buat Rian? Nanti dulu. Saya masih ada istri, saya masih ada anak. Betul nggak teman-teman? Saya pikir panjang loh. Tapi Yesus enggak loh. Yesus hadir, dia memberikan nyawanya buat kita. Makanya Yesus bilang nggak ada di dunia ini kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Inilah yang dilakukan oleh Santo Maximilianus Kolbe. Tahu ya kisahnya ya? Bagaimana ia menukar dirinya kepada seorang tahanan yang mau dieksekusi mati oleh tentara Nazi. Saat itu si bapak ini bilang, jangan saya masih ada istri dan anak, tolong, kasihan saya. Lalu tentara Nazi bilang apa? Di sini ada yang mau menggantikan bapak ini untuk dieksekusi mati. Ya jelas nggak ada yang mau lah. Tetapi ternyata ada satu orang yang angkat tangan. Dan dia bilang, saya bersedia. Saya nggak punya siapa-siapa, tapi bapak ini punya keluarga. Akhirnya orang ini menggantikan si bapak. Dan orang ini bernama Santo Maximilianus Kolbe. Dulu beliau adalah seorang imam Fransiskan. Ya, sebelum menjadi santo, dia adalah seorang imam Fransiskan. Bayangkan teman-teman. Lah kita patah hati, putus cinta, pacaran setahun, pacaran sebulan, galaunya setahun. Update status tiap hari galau, lau. Lagi musim hujan, kangen Tuhan, dia lagi apa ya? Di jendela kamar, pegang teralis jendela, kangen Tuhan sama dia, ya kan? Lalu coba deh stalking IG-nya, pas dibuka, oh ternyata diblok, ya kan? Nggak ada, nggak nemu namanya, berarti diblok. Wah, punya masalah keuangan, ya gimana Tuhan? Seakan-akan orang paling menderita. Ya, teman-teman percaya, tidak ada masalah tanpa solusi. Ya, dan di dalam dunia selalu ada masa expired-nya. Betul ya teman-teman ya? Ada nggak di dunia ini yang nggak ada expired-nya? Semuanya ada. Kecuali apa? Kecuali oksigen. Oksigen kan kita nggak usah bilang lah. Karena itu pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Kasih Tuhan. Iya kan? Itu abadi kekal. Tapi di dunia ini loh,
Ada nggak sesuatu yang nggak ada expirednya? Nggak ada, teman-teman. Termasuk masalah. Masalah dan penderitaan kita itu ada masa expirednya. Amin. Jadi bertahan, taat, dan setia. Nah, sekarang saya akan stop share. Waktu saya berapa lama lagi? Saya akan coba tampilkan satu slide yang lainnya. Nah, teman-teman, maka dalam penderitaan kita ingin belajar untuk memaknai salib dan penderitaan Kristus. Ya, salib ada berapa huruf? Jawab, salib berapa huruf? Lima. Iya, jangan pakai mikir. Apa aja? S, Enggak, A. saya nggak mikir. Oh, nggak mikir. S. Iya. LIB. AM. LIB. Oh, LIB. SALIB. Berapa huruf? 5. 5. Ada kepanjangannya loh salib loh. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? SALIB. Saat aku lemah, ingatlah Bapa. Wah. Ya kan? Iya, lagi menderita yang dipandang kok Netflix. Lagi galau, apa yang didengar musik ya YouTube. Aduh, ya kan, kalau lagi galau, lagi menderita, lagi khawatir dan takut, coba berlutut dan pandang salib. Bukan dengerin YouTube, bukan nonton Netflix, bukan. Kalau mereka itu sifatnya sementara. Kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengisi hati kita dengan iman dan keberanian karena masalah dan penderitaan kita, maka kita harus bersujud, the one and only, pandanglah salib. Karena saat aku lemah, ingat Bapa. Amin. Bukan saat aku lapar, ingat bakmi. Bukan. Tapi saat aku lemah, ingat Bapa. Ya. Maka kita diundang untuk semakin mengasihi teman-teman. Mungkin karena waktu saya tinggal 15 menit ya. Ini saya dikasih tahu oleh Zita. Saya agak cepat ya teman-teman ya, mohon maaf. Nah, teman-teman, kita harus merespon cinta Tuhan dengan semakin mengasihi. Ketika Tuhan turun ke dalam penderitaan dan dosa manusia, ia tidak pernah kembali pulang. Betul ya teman-teman ya? Pernah nggak bilang Yesus udah ke dunia, dihianati Yudas Iskariot, terus bilang kepada bapaknya, Pak, aku mau pulang. Nggak pernah kan dengar kayak gitu kan? Aku capek. Kok aku dihianati seperti ini? Salahku apa? Ya, ini cerita mengenai seorang gadis yang dihianati pacarnya. Bukan lah ya. Ini cerita mengenai Yesus yang dihianati oleh Yudas Iskariot. Ya, kalau Yesus bilang kepada bapaknya, Tuhan atau Bapa, aku mau pulang, aku capek, maka nggak ada karya keselamatan. Maka Yesus saat dia memutuskan turun ke dunia, menderita, dihianati, disangkal oleh murid yang paling dekat dengannya, bahkan disiksa, ditelanjangi, perhatikan ini, dicambuk, diludahi, dimahkotai duri, diarak, sampai akhirnya wafat di atas kayu salib. Bahkan setelah wafat, dia harus mengalami ditusuk tulang rusuk dan lambungnya. Bayangkan teman-teman. Jadi kita harus belajar dari Yesus bahwa pada saat kita komitmen menjadi murid Kristus, the one and only, enggak ada pilihan. Kita harus semakin mengasihi. Ayat-ayatnya silakan dicatat ya teman-teman ya. Kita buka salah satu aja ya, boleh ya. Soalnya kalau semuanya nggak cukup. Ibrani 4 ayat 15. Silakan agak cepat satu volunteer. Ibrani 4 ayat 15. Silakan. Yuk.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Sama Amin. seperti kita. Dia juga menderita. Cuman bedanya dia tidak berbuat dosa. Maka kita dipanggil untuk sama seperti Yesus. To be like Jesus. Kalau dalam SADR, sesi puncaknya, sesi 7, apa? Diubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. To be like Jesus. Satu lagi ya. Yohanes bentar. Yohanes 13 ayat 35. Silakan satu orang volunteer tolong dibacakan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Apa? Amin. Semua orang akan tahu kalau kita adalah murid Kristus, kalau kita Saling mengasihi. saling mengasihi. Contoh konkret, teman-teman, sekarang itu saya pindah ke Parung Panjang. Ya kan? Parung Panjang tahu ya? Konon kata orang tempat jin buang anak. BSD 30 menit lagi. Ya, saya pindah. Tadi makanya saya izin sama Sandra, saya dari Jakarta, saya bilang saya agak terlambat karena waktu saya WA dia, saya masih di kereta. Lalu saya mau makan dulu. Nah, itu saya sekarang. Ya. Dan uniknya teman-teman, saya belajar. Ternyata seru loh naik kereta. Saya bisa semakin mengasihi. Contoh sederhana. Saat saya duduk, lagi capek-capeknya kan, lalu lihat ada seorang ibu. Nggak ada yang kasih kursinya. Sehingga saya berdiri, saya bilang, Bu, kursinya silahkan duduk. Dunia banyak orang ego, teman-teman. Banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Udah jelas-jelas itu kursi prioritas. Tapi mereka yang masih muda tetap cuek. Tetap nggak mau berikan tempatnya kepada orang tua. Nah, kita diundang untuk semakin mengasihi. Nggak usah perkara-perkara yang sulit. Perkara-perkara sederhana aja. Amin ya teman-teman ya. Mother Teresa bilang apa? Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Itu yang paling penting. Maka kalau pelayanan, kalau kita cuma dapat tugas jadi host, admit orang, mute orang yang bocor, ya kan, enggak apa-apa. Kalau kita lakukan itu dengan cinta yang besar, maka itu kesukaan Tuhan. Amin. Itu merupakan kemuliaan Tuhan, kebanggaan buat Tuhan. Seperti PD Alfonsus Rodriguez. Tahu ya kisahnya ya, Santo Alfonsus ya. Apa kerjaannya? Di biara? Jaga pintu. Jaga pintu masuk biara. Terus kalau misalkan ada yang masuk, dia bilang gimana? Santo Alfonsus? Saya lupa. Dia bilang, Tuhan Yesus selamat datang. Lalu pada saat tamunya pulang, dia buka pintu dengan sukacita dan dia bilang, Tuhan Yesus selamat tinggal. Kita akan berjumpa lagi. Dan ia lakukan itu dengan penuh sukacita. Meskipun hanya buka tutup pintu gerbang. Jadi orang kudus. Luar biasa ya. Makanya coba deh, teman-teman buka tutup pintu gerbang gereja Santo Alfonsus. Nanti dikirain sapam. Oke ya. Oke. Nah ini juga penting. Teman-teman yang kedua, ada pepatah mengatakan agekut agitis. Jika engkau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan baik. Jadi yang kedua ya,
Bagaimana caranya kita merespon atau menanggapi salib dan penderitaan Yesus, yaitu dengan mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya. Jadilah WL yang baik. Jadi koordinator PD, jadilah koordinator PD yang baik. Amin. Jadi pewarta, jadilah pewarta yang baik. Jadi host, jadilah host yang baik. Amin ya teman-teman ya. Jangan kita mengeluh, kok gue host mulu, kapan gue WL-nya? Mau dong sekali-kali WL. Nah, itu yang kurang tepat. Pokoknya kita lakukan semuanya dengan baik. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Jadi setia dulu dalam perkara kecil. Itu aja kuncinya. Ya, ingat, age quod agitis. Jika engkau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan baik. Nah ini teman-teman, ini makna penderitaan ya. Masih dalam konteks makna salib dan penderitaan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, demikian pula kita mengorbankan diri kita. Kita korbankan kebutuhan istirahat tubuh kita agar orang lain dapat memiliki kedamaian jiwa. Kita murni agar kita dapat membayar kelebihan nafsu kedagingan yang dilakukan oleh orang lain. Jelas ya? Jadi Yesus itu kan berkorban agar kita selamat. Ya, no Pentecost without cost. Tidak ada Pentakosta tanpa harga yang harus dibayar. Setuju ya teman-teman ya? Tidak ada pencurahan Roh Kudus tanpa puncak Kalvari. Pencurahan Roh Kudus itu ada karena ada kematian Yesus di puncak Kalvari. Coba baca pelan-pelan. Maka Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Ya, kita kurbankan kebutuhan istirahat tubuh kita. Seperti contohnya teman-teman Alfonsus kan seringkali mengadakan SADR ya, waktu offline. Terakhir kalau nggak salah saya pengajarnya ya. Nah, ya kan? Teman-teman saya tahu teman-teman berjuang, bekerja keras sampai nggak tidur, mengorbankan waktu istirahat. Teman-teman bayar harga. Apa sih tujuannya? Ngapain teman-teman capek melakukan itu? Tujuannya satu, agar semakin banyak jiwa-jiwa muda diselamatkan. Amin. Jadi kita itu harus berkorban. Berkorban istirahat kita. Berkorban nggak ngomongin orang lain. Sehingga kita dapat menjadi berkat buat sesama. Melakukan semuanya dengan baik. Jelas ya teman-teman ya. Nggak gampang. Tapi kita mau belajar. Coba buka. Sirah bab 2 ayat 1. Atau orang volunteer silakan baca. Sirah bab 2 ayat 1. Yuk. Silakan. Ih, lama banget ya. Ayo. Ayo. Bentar ya kok, handphonenya lemot. Iya. Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Sekali lagi ya. Sekali lagi, Vin. Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Nah, loh. Kalau orang-orang kan bilang, kalau kita melayani Tuhan, jangan khawatir, hidup kita diberkati. Wah, tapi barusan kita dengar, anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi Tuhan, maka bersiaplah untuk pencobaan. Nah,
Maka mentalitas kita harus diubah bahwa penderitaan itu bukan hal yang harus kita hindari. Tetapi penderitaan itu merupakan sarana kita untuk bertumbuh. Amin. Karena dengan penderitaan kita semakin dekat dengan Tuhan. Lihat orang yang patah hati. Ya, orang yang patah hati itu kan waktu pacaran mana pernah ingat Tuhan. Tapi waktu patah hati yang dicari Tuhan, doa novena 9 kali. Novena Yudas Tadeus lagi, yang nggak pernah gagal. Doanya minta balikan, ingat Tuhan. Karena apa? Karena menderita, karena patah hati. Iya Pak, iya. Nah makanya, mari kita ubah mindset kita. Bahwa dengan menderita, kita harus introspeksi diri, dan itu merupakan sarana dari Tuhan untuk mendewasakan karakter kita. Amin. Untuk mendewasakan iman kita. Terakhir, karena waktu saya mungkin tinggal 2 menit. Ya, Jita, kok Jita di sini fotonya Yuda? Rela Apa mati. berarti? Jadi rela ganti foto juga demi dia. Oh, Yuda rela mati. Oh, karena Yuda rela mati. Ya, ya. Jita bilang 3 menit lagi, itu kira-kira 1 menit yang lalu. Berarti kurang lebih tinggal 2 menit ya waktu saya ya, nggak apa-apa. Coba buka Yohanes 18 ayat 5. Yuk agak cepet yuk, 3 menitnya cepet loh. 2 menitnya cepet loh. Jita, kalau misalkan ngaret bukan salah saya ya. Yuk silakan. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Oke, teman-teman ingat nih ya, ada 3 kelompok yang mengkhianati Yesus. Kalau mau dicatat silakan. Yang pertama kelompoknya Yudas Iskariot. Yang kedua kelompoknya Petrus. Yang ketiga kelompoknya Bunda Maria dan Yohanes. Yang pertama kelompok Yudas Iskariot. Apa katanya? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Yudas ngapain? Berdiri. Ingat ya, satu kata berdiri ya. Sekarang coba buka ayat 25-nya. Yohanes 18 ayat 25. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya katanya Taunya? bukan. Bukan. Nah, posisinya ngapain Petrus? Menyangkal. Berdiri. Berdiri. Posisi menyangkal. Menyangkal itu perbuatannya. Posisinya berdiri. Ya, jadi ingat Yudas Iskariot tadi apa posisinya? Berdiri. Berdiri. Ya, Petrus barusan kita baca posisinya Berdiri. berdiri. Sama nggak? Sama. Sama ya. Terakhir nih kelompoknya Bunda Maria dan Yohanes. Coba buka Yohanes 19 ayat 20 berapa nih? 21. Kok 21? Bentar. Kok tiba-tiba hilang ayatnya? Yohanes, bentar ya. Yohanes 19 ayat mana nih? Teman-teman bisa bantu cari sekitar ayat 20-an. Nih, 25 sampai dengan 27. Nah, ketemu nih. Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27.
Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-ibunya dan saudara. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Amin. Posisinya apa mereka? Dijawab. Berdiri. Berdiri. Betul ya? Coba lihat ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Tiga-tiganya sama nggak berdiri? Yudas Iskariot berdiri. Petrus berdiri. Bunda Maria dan Yohanes berdiri. Lalu apa yang membedakannya? Padahal mereka sama-sama berdiri. Yang membedakannya adalah perbuatan mereka. Yang paling parah siapa? Yudas Iskariot, yaitu mengkhianati Yesus. Kenapa dia sampai bisa mengkhianati Yesus? Karena ada jarak yang begitu jauh. Ingat, pada saat malam perjamuan terakhir, Yudas Iskariot memilih pergi, betul? Menjauh dari Yesus. Lalu yang kedua, Petrus. Petrus memang jauh, tapi tidak sejauh Yudas Iskariot. Dia masih berada di pintu gerbang dari Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Kalau di Indonesia itu Mahkamah Konstitusi yang di depan Monas. Ya, nah Petrus masih di depan pintu gerbang Mahkamah Agama. Jadi dia masih ada jarak, bisa melihat Yesus, tapi cukup jauh. Nah, porsinya menyangkal. Pertanyaan saya, Bunda Maria dan Yohanes berada di mana? Di dekat salib Yesus. Paham ya teman-teman ya? Dan yang dilakukan mereka adalah mereka tidak berkhianat, mereka tidak menyangkal, tetapi mereka setia. Kenapa? Karena tidak ada jarak dengan Yesus, dengan salibnya. Maka kenapa orang mudah jatuh dalam dosa? Karena nggak pernah dekat dengan Yesus. Selalu ada jarak. Maka kita diundang seperti Bunda Maria, Maria Magdalena, dan Yohanes untuk selalu dekat dengan salib Yesus. Karena kalau kita selalu dekat dengan salib Yesus, maka kita akan taat dan setia. Amin. Itu yang membedakan jaraknya. Ya, padahal mereka sama-sama berdiri posisinya. Artinya apa? Kita sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama orang Katolik, kita sama-sama aktif pelayanan. Tapi kenapa kok kita imannya berbeda-beda pertumbuhannya? Ya karena jarak tadi. Cukup jelas ya teman-teman ya. Maka jangan sampai ada jarak antara kita dengan Kristus. Ingat, tetap dekat dengan salib Kristus, sebab salib adalah saat aku lemah, ingat Bapa. Thank you teman-teman. Mohon maaf kalau agak terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kofindes untuk pewartaannya. Teman-teman, sekarang kita mau buka sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang bingung nih atau tadi masih kurang ngerti akan pengajarannya, boleh nih sekarang mumpung lagi ada gurunya di sini. Nah, tadi aku dapat satu pertanyaan dari Kak Tata. Mau tanya, hanya di masa pertobatan, di masa prapaskahkah rahmat pengudusan itu lebih besar? Lalu bagaimana dengan masa-masa di luar masa prapaskah? Rahmat pengudusan itu kecil or sedikit? Katanya begitu nih Kofindes, ada yang tanya. Oke, thank you. Bagus pertanyaannya. Rahmat pengudusan itu nggak besar, nggak kecil. Rahmat pengudusan ya rahmat pengudusan. Ya, nggak tergantung dari masa prapaskah atau di luar prapaskah.
Masa Prapaskah itu masa pertobatan. Kalau teman-teman hitung mundur dari Paskah, hitung 40 hari aja, itu jatuhnya hari Rabu. Ya, hari Minggu nggak dihitung ya. Ya, maka 6 minggu ditambah 4 hari. 6 kalikan 6, karena kan 6 hari, hari Minggu nggak dihitung. Itu 36. Hitung mundur 4 hari ke belakang. Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Nah, itu masa pertobatan. Kenapa kok harus 40 hari? Ingat, Yesus juga berpuasa 40 hari sebelum berkarya. Musa sebelum menerima hukum Taurat atau 10 perintah Allah, Dekalog itu, dia juga berpuasa. Ya, selama 40 hari. Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir ke tanah terjanji itu 40 tahun. Perjalanan di padang gurun. Nah, selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel itu dimurnikan, diproses. Maka kita 40 hari ini, inilah proses untuk kita benar-benar mau dimurnikan dengan cara kita bertobat. Maka disebut masa pertobatan. Yang dimulai dari Rabu Abu sampai nanti Paskah. Bukan berarti setelah Paskah kita boleh dong berbuat dosa. Iya, nggak kayak gitu juga cara berpikirnya. Justru diharapkan dengan kita melatih diri kita untuk tidak melakukan dosa, itu akan selalu berdampak di kemudian hari. Jelas ya teman-teman ya. Kan motivator bilang, lakukanlah itu selama 21 kali, maka itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau udah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter. Kalau udah jadi karakter, maka itu menjadi budaya. Nah, kalau udah budaya, itu sulit untuk diubah. Seperti mengubah mentalitas pengendara sepeda motor yang naik ke atas trotoar di Jakarta. Nah, itu udah budaya, susah diubah. Ya, budaya apa lagi? Budaya buang sampah sembarangan, itu sulit diubah karena udah budaya. Jelas ya teman-teman dia. Maka kebiasaan itu harus kita pupuk. Dengan masa pertobatan ini kita mau belajar memupuk kebiasaan kita untuk menyangkal diri, berbuat dosa. Gitu maksudnya ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Tata yang udah bertanya. Udah cukup jelas ya teman-teman semua ya. Masih ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic atau boleh lewat chat. Ada yang mau bertanya lagi? Gue ada sih, Tak. Oke. Tapi bukan pertanyaan sih, lebih ke terima kasih ya. Terima kasih untuk Bro Vindes karena berkat pengajaran yang dibawakan hari ini, saya jadi punya referensi tambahan untuk bahan pengajaran saya minggu ini, Bro Vindes. Thank you banget. Yang tadi yang singkatan salib saat aku lemah, ingatlah Bapa. Nah, itu bisa saya masukin ke slide pengajaran saya minggu ini. Karena kebetulan minggu ini gue bakal bawain materi dosa dan pertobatan. Jadi sungguh nyambung dengan materi malam hari ini. Nah, mungkin beberapa hal yang tadi disampaikan Bro Vindes juga akan gue sampaikan ke anak-anak murid gue nanti hari Minggu. Ayo, thank you. Ya, thank you ya, Bro ya. Selamat melayani ya, sukses pelayanannya. Oke, thank you Ko Kristoforus. Mungkin buat teman-teman semua, kalau misalnya udah nggak ada yang mau tanya lagi, oke, kita tutup dengan ucapan spesial kita untuk Ko Vindes. Teman-teman semua, kita open mic-nya ya. 1, 2, 3. Thank you, Ko Vindes. Love you. Love you. Tahu dia. Oke. Nah, teman-teman, acara kita belum selesai. Jangan live dulu, teman-teman. Habis ini masih ada pengumuman. Oke, sebelum pengumuman, kita mau foto bareng dulu. Buat teman-teman yang belum open kameranya, aku mau undang teman-teman buat open kameranya dulu. Yang nggak berhalangan boleh nih. Ayo Kak Tata, Kak Almin, Aditya Lukman, sama Ci Felicia. Kita mau foto bareng ya, teman-teman semua.
Oke, aku bantu ya. Oke, Sid, nih. silakan. Boleh Oke, Sid Koyu. hitungin? Oke, hitung ya. Gayanya gini aja deh, cuan as always nih. Mencari cuan. Cuan-cuan. No money, no love. No money, no love tuh. 1, 2, 3. Yes, sekali lagi gayanya gini dong, kan price tag nih. Ada salibnya. Oke. Siap? Ya jomblo seneng nih, gayanya cuma sendiri. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya udah foto bareng, udah open kamera. Oke, kita mau lanjut ke pengumuman. Ada pengumuman apa hari ini? Oh, sebelumnya buat teman-teman nih yang merasa begitu terberkati ingin membagikannya kembali, boleh di-scan, ditransfer berapapun sesanggupnya kalian, seikhlasnya kalian. Ini masuknya ya walaupun atas nama Triyuda Kasman, ini kembali lagi untuk PD kita ya. Itu namanya aja cuma judulnya doang kok Triyuda. Oke, teman-teman. Boleh di foto-foto. Siapa tahu setiap hari mau dikirimin. Oke, kita dengar persembahan dulu. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke pengumuman berikutnya. 2 minggu ini siapakah yang berulang tahun? Ada yang ulang tahun nih di bulan Februari dan Maret. Oh, ada Angela Giovanni tanggal 2 Maret. Kemudian next ada Susan tanggal 4 Maret. Kemudian ada Thomas Hendrik tanggal 5 Maret. Oke. Terima kasih Kofinda, sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke. Oke, teman-teman semua. Ini 3 teman kita. Aduh, maaf. Oke. Karena maaf. Kenapa sih? Di gue gimana nih? Sebentar ya. Sorry Maaf teman-teman, ya, tadi ada salah teknis. gangguan. Maaf. Oke teman-teman semua. Ini berikut teman-teman kita yang berulang tahun. Oke, semoga selamat ulang tahun buat teman-teman, baik yang nggak hadir maupun yang hadir tapi nggak tercatat. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Oke teman-teman, berikutnya ada pengumuman yang paling penting. Apakah ada umat baru? Nah, dari yang aku lihat di sini bukan ada umat baru, tapi ada umat lama yang
baru datang kembali. Yeay, kita welcome-in yuk, udah lama nih. Ada Ci Ellen, teman-teman open mic yuk. Kita sambut Ci Ellen sama-sama. Halo Ci Ellen. Halo, Ciela. Halo, Cela. Oke, ada kakak-kakak senior kita juga nih yang dulu pernah pelayanan di PD kita. Kita sambut bareng-bareng ya. Ada Kak Kalmin. Halo Kak Kalmin. Hai Kak Kalmin. Hai, Halo, Kak Kalmin. Ada juga Kak Tata. Kita sambut bareng-bareng. Hai Kak Tata. Hai Kak Tata. Hai, Kak Tata. Welcome home semuanya. Datang lagi ya 2 minggu lagi. Oke, kita nggak ada umat baru, tapi ada ya umat lama yang baru datang kembali. Oke teman-teman, next pengumuman berikutnya. Ada acara talk show tentang Eucharis. Apa itu Eucharis, Ekaristi? Udah kelihatan ya megang hosti. Aduh, ini kayaknya ngebosenin deh. Aduh enggak, aduh bisa lagi. Aduh bisa ya belum offline. Aduh enggak gitu, ini temanya mantep banget. Yang bawain juga seru banget, ada Kak Dena. Kalian di sini bakal belajar banyak. Kalau hari ini aja udah belajar banyak, besok belajar lebih banyak lagi tentang Ekaristi. Temanya bakal menarik banget, kalian bakal wah kayak gitulah yang nggak kalian duga-duga, yang selama ini ternyata begini, ternyata begitu gitu. Penasaran nggak ya? Penasaran lah ya, karena aku ngomongnya juga nggak jelas. Nah biar lebih jelas makanya dateng, oke? Tanggal 22 Maret di Zoom yang sama dan di jam yang sama. Oke teman-teman semua, ada pengumuman lagi. Apa tuh 2222 semua. Nah, pengumuman berikutnya. Bagi teman-teman yang merasa tadi pewartaannya bikin deg-degan, aduh kayak gue terpanggil deh, aduh kayak suara Tuhan semakin keras deh. Boleh lapor ke kita nih teman-teman tim semua yang bersedia jadi army acara, army digital, army pujian, army care, dan army doa. Boleh hubungin kita ya. Jangan sungkan dan jangan malu. Dan next, nah, buat teman-teman yang merasa perlu banget untuk didoakan, teman-teman boleh scan barcode atau join di grup PD kita. Minta support juga boleh, support dong. Lagi ngalamin ini nih, lagi ngalamin itu, silahkan. Nah, buat teman-teman yang belum masuk ke grup, boleh lapor ke tim-tim ya nih, yang jadi co-host dan host-hostnya. Di PC aja, oke? Jangan di PC ngajak kenalan. Tapi minta, mau masuk grup PD Alfonsus dong, gitu ya teman-teman sekalian. Oke, terima kasih semuanya yang udah datang pada PD hari ini. Semoga memberkati kalian semua. Sebelum acara PD kita hari ini ditutup, Zita mau serahkan kepada Cisandra. Terima kasih MC kondang kita pada malam hari ini, Zita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita tutup doa PD kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama di dalam ruangan Zoom ini. Kami sangat bersyukur kalau tadi kami bisa memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa berguna untuk kami semua dan bisa menjadi acuan untuk diri kami sendiri untuk lebih dekat kepada-Mu. Dan sebentar lagi kami akan selesai untuk PD pada malam hari ini. Sertailah kami ya Tuhan, semoga kami juga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Karena di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita cetarkan pada PD malam hari ini untuk agar kami bisa lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami selalu bersyukur dan cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, menyimpan setiamu seperti dalam. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah
teman-teman. Selamat malam. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Bila ada yang masih mau sharing, kita masih buka 10 menit. Kalau enggak, silakan live untuk istirahat. Terima kasih sekali lagi waktunya teman-teman. Good night. Iwan more. Iwan more. Kedengeran. Jangan lupa ya 22 Maret ada talk show seru dengan Kak Dena. Yeay. Thank you. Oh, izin dulu Siapa ya. aja? Thank you. Kristo, thank you ya Kristo. Semoga Ya, aku juga menginspirasi thank you. pada malam hari Thank ini. you, Chris. Oke, izin deh. Aku tadi itu live mulu rusak ya. Apa gimana zoomnya tuh? Zoom-nya atau signal kamu? Nggak tahu signal aku kayaknya deh kok. Aduh parah banget tadi keluar masuk. Jadi nggak konsen malahan. Itu matiin aja yang lucunya ya. Sampai gua punya. Oke, nggak apa-apa. Felis, thank you banget udah bantuin ya. Oke, Asyik kita makasih banget semuanya. hari ini. Makasih Terima God kasih. bless you. Langsung nih, feedback tuh. Nah, udah. Oke, sip. Ada lagi yang mau kasih saya sharing, mungkin saya dapat apa aja. Aditya Lukman, halo bro, apa kabar bro? Lukiman. Aditya Lukman. Ya, kurang i-nya doang. Halo bro, bisa diajak ngobrol? Oh sorry, ini gue matiin dulu.